Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil uhuwah والتعاون ونهانا عن التفرق والتنازع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar disebut ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi. Kita mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Mukarramun, para alim ulama yang sama-sama kita muliakan, asatid Khairatul Hisan, Al-Ustadz Kiai Haji Ihsanuddin Al-Lambaki SQMA, Al-Ustadz Muflisin Aziz MA, Kiai Haji Badrul Khatim SAG sedang dalam perjalanan kah? Bapak Dr. Andas Haji Supriyanto selaku Dewan Pembina Yayasan At-Taqwa, Bapak Haji Eko Markani Ketua Yayasan Masjid Taqwa yang tadi sudah menyampaikan banyak hal yang Masya Allah bermanfaat. Tinggal para ketua DKM telepon beliau saja. Bapak Haji Jasman Japar yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit, kita doakan semoga Allah menyembuhkan penyakit beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Haji Purwaji Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Haji Deni Syahdani Ketua Panitia Ramadan 14 Rahman Hijriah Masjid At-Taqwa, Ibu Hajah Kartini Arjo Ketua Majelis Ta'lim Khairatul Hisan Masjid At-Taqwa, Bapak Haji Ustadz Muhammad Bashirun selaku Ketua Majelis Ta'lim Iqra'ul Quran Masjid At-Taqwa, para DKM yang hari ini saya lihat ada 25 masjid ini, Masya Allah, dan seluruh para jamaah sekalian, tidak terkecuali sentuhan khusus untuk para umahat Majelis Ta'lim Khairatul Hisan. Tadi Pak Purwaji sempat menyampaikan pesan kepada saya, Ustadz, ini hari khusus, tapi ceramahnya nggak usah khusus, cukup kultum saja, kata beliau. Kultum itu berarti kuliah 17 menit maksimal, itu kata beliau. Itu maksimal ya. Memang sabar itu luar biasa penting, tapi kalau sudah terasa lapar tentu tidak afdal. Sabar bukan berarti mengabaikan laparnya. Dan karena sabar itulah kita berkumpul yang insya Allah bukan cuma di masjid ini, tapi insya Allah berkumpulnya kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka Allah berfirman untuk para ahli sabar itu, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim
Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup, suami istri, dan anak keturunannya. Di setiap itu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat yang tak bertepi, tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita ahli surga, amin. Semoga suami istri ahli surga, amin. Semoga semua anak keturunan kita ahli surga, amin. Saya tulis dalam sebuah syair tentang pentingnya menjaga persahabatan karena Allah. Komunikasi lewat udara. Mana cakepnya, Bu? Komunikasi lewat udara. Walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Tapi untuk suami istri agak dirubah sedikit syairnya. Katakan kepada istri, katakan pada suami, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Kata siapa? Kata kita semua. Tafadhal Kiai. Nah, kalau kita ngomongin halal bihalal, itu bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar makan-makan, bukan sekedar bercengkrama, bukan. Tapi ada pesan spiritual yang sangat dalam agar kita memperbaiki silaturahmi, agar kita membersihkan hati, agar kita menebar kebaikan di dunia ini. Itulah wajah teduh Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Maka alhamdulillah sore hari ini jamaah yang hadir 700 orang. Alhamdulillah. Ya Pak Eko ya, 700 orang hari ini ya. Masya Allah. Tayyib, sekedar kita nostalgia sedikit. Ketika Ramadan tiba, begitu bahagianya hati masing-masing orang beriman. Terukir dalam kalimat yang menyentuh hati. Ahlan wa sahlan bulan suci Ramadan. Dan sejumlah kalimat yang lainnya. Saya lebih suka menyebutnya ahlan wa sahlan bulan berkah Ramadan. Saya tuliskan dalam sebuah syair. Inilah Ramadan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Maka orang beriman, KTP-nya Islam, sehat walafiat, tapi tidak puasa, kata Bang Haji, Saya ingin sekali lagi biar lebih kompak. Inilah Ramadan bulan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa lalu. Orang beriman, KTP-nya Islam, sehat walafiat, tapi tidak puasa, kata Bang Haji, berlalu. Itulah catatan sebelum kita menjalani Ramadan. Begitu Ramadan tiba, kita menjamu dengan aktivitas yang terindah. Tidak ada rasa lelah rasanya.
maka Ramadan dikatakan sebagai syahrul mubarak. Beramal soleh begitu mudah. Kenapa mudah? Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa subidati syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu di bulan Ramadan. Sekarang udah usai Ramadan, bulan Syawal, setannya kemana kira-kira? Udah dilepas ya. Maka jaga nilai tarbiyah di bulan Ramadan. Syekh Muhammad Abduh mengatakan, wali kulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fit takwimi akhlaki qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar, niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan dan moral atau akhlak orang yang beriman. Maka perhatikan pasca Ramadan, lihatlah ada 3 kondisi yang menjadi fakta. Pertama, seseorang usai Ramadan nambah berat badannya. Itu artinya apa? Dialah orang yang bersyukur. Jadi tidak menghalangi puasa, alhamdulillah, berat badannya nambah, alhamdulillah. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah kita melihat ada seseorang turun berat badannya. Itu tandanya dia termasuk orang yang sabar. Dan yang ketiga, kondisinya adalah seseorang tidak ada perubahan sebelum Ramadan, ketika menjalani puasa Ramadan, pasca Ramadan berat badannya sama. Itu tandanya dialah orang yang istiqomah. Kira-kira kita termasuk yang mana nih? Lihat kanan kiri, nggak usah ya. Jadi syukur, sabar, istiqomah itu elok nian. Karena memang umat Rasulullah itu hanya dikatakan mulia kalau dia pandai bersyukur, bersabar dan istiqomah. Malam takbiran menetes air mata. Ada 2 air mata. Pertama, air mata kebahagiaan. Sebab telah menuntaskan puasa Ramadannya. Alhamdulillah dapat gelar istimewa la'alakum tattaqun. Yang rewardnya ahli takwa itu luar biasa. Kalau dirinci ada 10, tapi cukup 3 saja untuk kita ingat kembali. Ahli takwa itu Allah berikan untuknya keberkahan dalam hidup. Allah turunkan berkah dari langit dan bumi. Yang kedua, ahli takwa itu Allah berikan untuknya solusi menghadapi kehidupan ini. Walaupun orang mengatakan hidupnya sempit, kata orang, tapi ahli takwa tidak menganggap sempit. Dia merasakan hidupnya dalam keadaan mudah, sekalipun sesungguhnya sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kata orang, sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute, tidak menjerit. Hafal nggak Bu? Wa may yattaqillah ja'alahu makhraja. Allah berikan solusi untuknya. Dan yang ketiga yang luar biasa, mewarisi nikmat yang tiada bandingan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat Maryam surat 19 ayat di nomor 63. Maka beruntung yang punya nama Maryam. Ada ibu-ibu yang namanya Maryam? Kasih kabar gembira kepada saudari kita yang namanya Maryam. Yang namanya Maryam itu calon ahli surga. Amin. Kasih kabar gembira yang lahirnya 1963. Ada di sini yang lahirnya 1963? Ada? Pak Iko tahun berapa?
Yang lahir 1963 itu calon ahli surga, asalkan bertakwa. Jadi siapapun namanya, kapanpun lahirnya, kalau dia takwa pasti masuk surga. Masya Allah. Itulah air mata kebahagiaan. Tapi ada air mata kesedihan. Apa kesedihannya? Tidak ada jaminan di Ramadan tahun depan kita masih bersuah. Itu artinya Ramadan telah berlalu. Bulan mulia yang selalu ditunggu. Masihkah dengannya kita bertemu? Hanya Allah yang maha tahu. Syair riwayat Anwar Zufri. Kalau kata Al-Qur'annya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat di nomor terakhir, ayat nomor 34. Saya tuliskan dalam sebuah syair juga. Hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Syair riwayat, hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Syair riwayat Anwar Zufri. Kalau kata Rasulullah hadis Tirmidzi, ya, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Jadi ada jaminan nggak tahun depan kita masih bersua dengan Ramadan? Hanya Allah yang maha tahu. Allahu a'lam bishawab. Maka kita selalu mohon pada Allah, ya, dengan doa yang singkat, tepat, memikat manfaat, insyaallah. Pendek doanya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Itulah dua air mata yang mengalir di saat malam takbiran. Ada air mata yang lain enggak? Ada air mata takwa. Itu yang harus kita pertahankan sepanjang usia. Ayatnya tadi sudah dibaca oleh Ustaz Ihsan tadi. Luar biasa itu ayat itu. Sederhana, buktikan kita memang ahli takwa. Pertama, jaga taubat. Mengapa? Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Emang tahu kapan kiamat? Itu pesan yang pertama itu. Berikutnya, buktikan karakter takwa itu berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Beramal, berinfak itu tidak susah. Sebab kita bisa melakukan dengan 5 cara. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan memberikan kemudahan atau pertolongan kepada orang, bisa dengan doa. Kemudian menahan amarah, Masya Allah. Nah, nomor yang berikut ini kunci ini, sesuai dengan tema kita halal bihalal, yaitu mudah memaafkan kesalahan orang. Kalau kita merasakan nikmatnya iftar, buka bersama, itu ada pesan memaafkan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbuka puasa selalu ada 2 makanan, kurma dan gorengan.
Betul nggak? Itu kalau disusun jadi sebuah kalimat itu. Buka puasa, makan kurma dan gorengan. Sambil duduk banyak zikiran. Bukankah kita sudah lama berteman? Kesalahanmu pasti kumaafkan. Wahai para pecinta kopi, ada juga di bulan Ramadan minum kopi. Itu juga ada pesan penting itu. Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada sepotong roti. Buat apa kita bertikai? Mari sambung silaturahmi. Terakhir, ini ngomongin memaafkan banyak ini, tapi penting yang ini untuk saya sampaikan ya. Sebab memang kita harus mengikat hati kita dengan persaudaraan. Itu syairnya apa? Kulihat langit warnanya biru. Terakhir nih, jadi harus kompak ini ya. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ingat, bersihkan hati kita, bebaskan kebencian agar kelak kita bisa sehidup sesurga. Ini karena waktu yang terbatas, insya Allah bermanfaat. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Sampai kita jumpa di lain waktu dan gelombang yang belum pasti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.